dihormati, pingin diagungkan, ya, pingin meraih kekuasaan. Fatarahum yatarassaduna li ziyaratil umara iyahum. Maka mereka, kau akan lihat mereka menanti-nanti kapan dikunjungi oleh para pejabat, para umara. Mereka senang, bangga. Orang-orang ahli zuhud yang zuhud baju dan makanan ini ternyata bangga kalau diziarahi oleh para pembesar, oleh para pejabat. Wa yukrimunal aghniya adunal fuqara. Dan mereka memuliakan orang-orang kaya dan mereka tidak memuliakan orang-orang miskin. Wa yatakhasha'una inda liqa'in nas. Dan ahli zuhud ini, para ahli zuhud ini mereka pura-pura khusyuk ya ketika bertemu dengan masyarakat. Ka'annahum qad kharaju min musyahadah, seakan-akan mereka baru keluar dari musyahadah, itu menyaksikan suatu ya yang menakjubkan dari berupa petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang mereka sebut dengan musyahadah ya. Wa rubbama radda ahaduhumul mala li alla yuqala qad bada lahu minaz zuhdi. Dan bahkan terkadang sebagian mereka kalau diberi harta dia tolak ya, supaya tidak dikatakan oh ini baru belajar zuhud ya. Kalau menerima harta berarti baru belajar zuhud ya. Orang zuhud tidak mau terima sama sekali. Wa hum min taraddudin nasi ilaihim wa taqbili aydihim fi awsa'i babin min wilayatid dunya. Sementara mereka sangat senang, sangat bangga dengan orang-orang yang selalu bolak-balik ke rumah mereka, orang-orang mencium tangan mereka, ya, mereka membuka pintu itu seluas-luasnya. Li'anna ghayatad dunya riyasah, karena tujuan daripada dunia adalah kedudukan. Ini yang mereka cari. Wa aktsaru ma yulabbisu bi iblis 'alal ubbat wa zuhad khafiyur riya. Dan kebanyakan yang iblis timpakan kepada ahli ibadah dan ahli zuhud, iblis timpakan adalah riya yang tersembunyi. Fa amma adh-dhahiru minar riya fala yadkhul fit talbis. Adapun riya yang zahir yang nampak, maka ini bukan termasuk dari talbis, ini nyata jelas. Misla izharin nuhul wa safaril wajh, seperti menampakkan tubuh yang kurus ya, seperti hidup susah, wajah yang pucat, sya'athis sya'ar, kemudian rambut yang semrawut, liyustadalla bihi ala zuhdi, agar diketahui dia adalah orang zuhud. Wa kadzalika khafdhis saut li idharil khusyu', demikian juga kalau bicara suara yang pelan seakan-akan dia khusyuk. Wa kadzalika riya' bis salati was shadaqah, demikian riya' dengan pamer salatnya, pamer sedekahnya. Mithli hadhihi dhawahir la takhfa. Kalau yang riya' seperti ini tentu semua orang ngerti. Wa inna man nusyiru ila khafir riya' wa qad qala an-nabi, pengin nomor satukan, pengin didahulukan, pengin dicium tangannya, pengin diziarahi oleh para pejabat sehingga dihormati, bangga dengan hal tersebut, dia pamer-pamerkan. Kalau zaman sekarang pakaian tidak zuhud, makanan tidak zuhud, bangga diziarahi oleh apa? Lengkap ya. Oleh karenanya kita perlu waspada, diingatkan oleh Ibnu Jauzi. Wa mata lam yurid bil amal wajh Allah lam yuqbal. Kapan seorang beramal saleh tidak mencari wajah Allah maka tidak diterima. Qala Malik ibnu Dinar, berkata Malik bin Dinar, qulu liman lam yakun shadiqan la tat'ab. Katakanlah kepada orang yang tidak tulus dalam beramal soleh, jangan kau letihkan dirimu. Ngapain? Ngapain capek-capek ibadah kalau kau tidak ikhlas? Ngapain kau zuhud makanan, pakaian, ternyata kau tidak ikhlas? Ngapain? Sampaikan kepada mereka, kata Malik bin Dinar, tidak usah meletihkan dirimu kalau kau tidak tulus. Wa alam annal mu'mina la yuridu bi amalihi illa Allah wa inna ma yadkhulu alaihi khafiyur riya. Ketahuilah bahwasanya seorang mukmin tentu tidak menginginkan dengan amalnya kecuali wajah Allah. Akan tetapi masuk ke dalamnya khafiyur riya, riya yang samar. Fayulabbisul amr fanajatuhu minhu sa'bah, maka kemudian perkara menjadi rancu dan selamat dari hal ini tentu berat. Wa fil hadithi marfu'an an Yasar qala li Yusuf bin Asbat. Dalam satu hadis yang sampai kepada Yasar, beliau berkata kepadaku, Yusuf bin Asbat berkata, ta'allamu sihatal amal. Hendaknya kalian belajar tentang amal yang benar, min saqamihi, dari amal yang salah. Fa inni ta'allamtuhu fi ithnataini wa ishrina sanah. Sungguhnya aku telah belajar bagaimana beramal yang benar selama 22 tahun. Artinya dia ingin menjelaskan untuk bisa beramal yang benar itu tidak mudah, perlu perjuangan. Ibnu Jauzi berbicara tentang daqaiq ikhlas, tentang ikhlas yang benar-benar detail,
Demikian juga beliau membahas tentang daqaiqur riya, riya yang benar-benar sangat detail, yang khafaya riya, riya yang samar, yang terkadang seorang tidak sadar ternyata itu bagian daripada riya yang menunjukkan ketidakikhlasan. Untuk bisa bersih dari ini semua, Yusuf bin Asbad mengatakan, aku belajar amal yang benar selama 22 tahun. Wa fil hadithi marfu'an an Ibrahim al-Hanzali qala, demikian juga dari riwayat yang sampai kepada Ibrahim al-Hanzali, dia berkata, sami'tu Baqiyah ibn al-Walid yaqul, aku mendengar Baqiyah bin al-Walid berkata, sami'tu Ibrahim bin Adham yaqul, aku mendengar Ibrahim bin Adham berkata, ta'allamtul ma'rifata min rahibin, sungguhnya aku belajar ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang pendeta Nasrani. Yuqalu lahu Sam'an, nanti kita sebutkan kisahnya. Pendeta ini namanya Sam'an. Artinya dia mengambil ibrah dari kisah bagaimana ikhlas yang benar. Pendeta tersebut namanya Sam'an. Maka Ibrahim bin Adam bercerita, aku masuk menemuinya fi sauma'atihi, di kuil ibadahnya. Faqultu lahu, aku berkata, wahai Sam'an, mundu kam anta fi sauma'atika hadhihi, sejak berapa lama kau sudah tinggal di kuil ibadahmu ini? Orang Nasrani dulu, pendeta-pendeta mereka punya kuil ibadah, biasanya di tempat-tempat yang tinggi. Qala mundu sab'ina sanah, kata pendeta tersebut, rahib tersebut, sudah 70 tahun saya di sini. Aku bertanya kepada pendeta tersebut yang bernama Sam'an, ma ta'amuk, apa yang kau makan? Qala ya Hanifi, dia berkata, wahai Hanifi, maksudnya wahai Muslim. Hanifi maksudnya dari Islam dinun Hanif. Ya Hanifi, wahai sang Muslim. Wa ma da'aka ila hadza, apa yang membuat engkau bertanya-tanya tentang masalah ini? Qultu ahbabtu an a'lam, saya ingin tahu wahai sang pendeta. Qala fi kulli lailatin humsah, atau humsah ya. Setiap malam saya cuma makan satu butir biji humus. Saya cuma makan satu butir biji humus. Humus itu makanan semacam kacang-kacangan, kacang Arab ya. Sekarang termasuk makanan lezat, termasuk makanan yang saya sukai ya. Tapi kalau saya makan berbiji-biji, bukan satu biji. Ini dia satu biji setiap malam, pendeta tersebut. Qultu fama alladhi yahiju min qalbika hatta takfika hadhil hamsa. Apa yang bergejolak di hatimu ya sampai cukup bagimu hanya satu butir biji humus setiap malam. Qala, apa yang buat dia sampai bertahan seperti itu? Ternyata dia jelaskan karena dia suka dihormati orang. Dengan cara dia seperti itu, dia dihormati oleh manusia. Maka dia berkata kepada Ibrahim bin Adham, tara alladzina bihidaik, tidakkah kau lihat orang-orang yang ada di depanmu itu menanti dia di luar? Qultu na'am, ya orang banyak. Qala innahum ya'tunani fi kulli sanatin yawman wahidan. Mereka itu menziarahiku setiap tahun cuma sehari saja, datang bertemu denganku. Fa yuzayyinuna sauma'ati, kemudian mereka menghiasi kuilku. Wa yatufuna haulaha yu'azzimunani bidzalik. Kemudian mereka tawaf di kuilku dan mereka mengagungkan aku dengan hal tersebut. Wa kullama tathaqalat nafsi 'anil ibadah wa dzakkartuha tilka sa'ah fa ana ahtamilu jahda sanatin li izzi sa'atin. Setiap aku malas beribadah, saya ingat ini. Maksudnya dia merasa senang ketika orang-orang datang meskipun setahun sekali, meskipun hanya sesaat, tapi mereka mengagungkan dia dengan pengagungkan yang luar biasa dan mereka tawaf di kuilnya. Dia tahu dengan dia cara beribadah, semangat beribadah dengan makan satu butir humus setiap hari membuat mereka kagum sama dia, membuat mereka mengaguminya. Maka dia berkata, fa ana ahtamilu jahda sanatin li izzi sa'ah. Maka aku sabar untuk hidup susah selama setahun dengan ibadah yang luar biasa, dengan makan yang sederhana demi mendapatkan kemuliaan sesaat dalam setahun. Yaitu mereka datang, mereka tawaf, mereka hiasi kuilku. Fahtamil ya hanifiyu jahda sa'atin li izil abad. Wahai sang muslim, sabarlah engkau ya untuk bersungguh-sungguh dalam sesaat untuk kau mendapatkan kemuliaan abadi. Fa waqara fi qalbi al-ma'rifah, maka aku ngerti ma'rifah ya. Ini orang ternyata Ibrahim bin Adham ngerti, ternyata orang ini dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena ingin dihormati oleh orang-orang dan apa yang dia inginkan tersebut dia dapatkan. Ini samar. Ternyata dia beramal akhirat untuk mendapatkan apa? Perkara dunia. Riya, ingin disanjung, ingin dihormati, ingin diagungkan. Faqala aziduka, kemudian
pendeta Sa'man tersebut berkata, mau aku tambahkan lagi kepada engkau wahai Ibrahim? Qultu na'am. Ibrahim bin Adham berkata, iya. Qala inzil anil sawma'ah. Coba kau turun ke bawah, dari kuil turun. Fanazaltu. Maksudnya dia ingin tunjukkan bagaimana mereka sangat kagum sama saya. Coba kau turun ke bawah. Turunlah Ibrahim bin Adham. Fa'adla ilayya raqwa fiha ishruna himsah. Kemudian dia pun menurunkan semacam apa namanya? Kalau ambil air teman-teman apa? Timba ya, timba ya. Timba kecil, semacam timba kecil dia turunkan, dia isi dengan 20 butir biji humus. Faqala li udkhulid dir. Masuklah engkau dalam rumahku, ada rumahnya di bawah. Faqad ra'au ma adlaitu ilaika. Mereka telah lihat, mereka orang-orang sudah ngumpul, mereka lihat aku telah menurunkan sesuatu kepadamu. Falamma dakhaltud dir, kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, ketika aku masuk di rumahnya, ijtama'atin nasara, orang Nasara berkumpul. Faqalu ya Hanifi, mereka berkata, wahai Muslim, malladzi adla ilaika syekh, apa yang telah diturunkan oleh syekh, oleh sang pendeta untukmu? Qultu min qutihi, ini makanannya, dia makan ini, biji humus. Qalu wa ma tasna'u bihi, apa yang bisa kau lakukan, buat apa kau biji-biji tersebut wahai Muslim? Nahnu ahaqqu, kami lebih utama untuk memiliki makanan tersebut. Sawim, juallah kepada kami, jual itu. Qultu, apa kata Ibrahim bin Adham? Ishrina dinaran. Saya jual 1 butir 1 dinar. 1 dinar 4/4 gram emas. 1 dinar 4/4 apa? Gram emas. 20 butir berarti 20 dinar. Berarti 4/4 kali 20 berapa? 80 sekian gram emas. Cuma 20 butir. Kalau di ini jadi 1 real sekarang di Arab Saudi. Makanan enak ya. Kemudian fa'atauni isyina dinaran. Ternyata mereka semangat karena ini makannya sang pendeta, mereka bayar 20 dinar. Faraja'tu ila syekh, saya kembali kepada sang pendeta, faqala akhta'ta. Dia mengatakan salah engkau wahai Hanifi, wahai sang muslim. Lau sawamtahum isyrina alfan la atauka. Seandainya kau jual 20.000 dinar, mereka akan bayar. Wa hadza izzu man lan ya'buduhu. Ini adalah kemuliaanku yang mereka tidak ibadahi. Fanzur kaifa takunu bi'izzi man ta'buduhu. Bagaimana dengan kemuliaan zat yang kau ibadahi? Ya Hanafi, aqbil ala rabbik. Wahai Hanifi, wahai Muslim, menujulah kepada Rabbmu. Jangan kau cari apa namanya? Intinya dia nasihati kau jangan seperti saya ya. Menujulah kepada apa? Rabbmu ya. Subhanallah. Ini Ibrahim bin Adham mengambil pelajaran bahwasanya di antara riya adalah seorang mencari kedudukan. Ya, mencari kedudukan, mencari pengakuan, mencari penghormatan dari masyarakat. Dia beribadah, bahkan tadi dia sampai bersabar untuk makan 1 butir biji humus setiap hari demi untuk diakui. Kalau dia malas-malas ibadah, dia semangat karena dia ingin mencari kenikmatan dihormati oleh masyarakat. Dan diagungkan, dihormati oleh masyarakat adalah kenikmatan tersendiri. Banyak orang bersyahwat menuju hal tersebut. Kalau kita bicara buktinya sekarang, kalau sudah bicara, kita bicara jabatan lah. Betapa banyak orang ya nekat untuk mencari jabatan meskipun banyak yang dikorbankan. Ya. Kan dalam jabatan tersebut dia dihormati, dia memiliki anak buah, dia bisa perintah, ya. Oleh karenanya lihat orang ini beramal saleh atau melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya untuk dihormati. Makanya Allah berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh untuk mencari kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan. Tapi mereka ini amal mereka gugur dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka jahanam ya. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan. Kata Allah, inilah akhirat, surga. Kami jadikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan 'uluwan fil ard, tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. Tidak ingin mencari penghormatan, tidak ingin supaya orang cium tangannya, tidak ingin supaya orang hormat sama dia, bukan itu tujuan dia beribadah. Siapa yang beribadah dengan niat seperti itu, maka dia tidak akan mendapatkan surga. Allah mengatakan, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Itulah surga kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka
muka bumi. Kita beribadah, beramal soleh, berdoa bukan mencari apa? Ketinggian. Kalau Allah berikan, ya itu Allah berikan. Tapi jangan cari itu. Jangan cari itu. Lihatlah pendeta ini mengajarkan kepada Ibrahim bin Adham bagaimana dia berusaha payah tapi tujuannya ternyata ingin dihormati. Qultu, kata Ibnu Jauzi mengomentari. Wali khaufir riya satara salihuna a'malahum. Karena takut dengan riya sampai orang-orang soleh dahulu menutupi amal soleh mereka, menyembunyikan amal soleh mereka. Hadaran 'alaiha, karena khawatir terjumus dalam riya. Wa bahrajuha bididdiha. Bahkan mereka kadang membungkusi amal soleh mereka dengan lawan dari amal soleh tersebut. Fakana Ibnu Sirin yadhaku bin nahar. Ibnu Sirin kalau di siang hari dia tertawa ke sana kemari, tidak menampakkan dirinya seperti orang zuhud. Ya, dia biasa aja ketawa ke TV ya. Wa yabki bil lail, tapi di malam hari dia menangis. Di malam hari dia menangis. Wa kana fi dhaili Ayyub as-Sikhtiyani ba'd at-tul. Ayyub as-Sikhtiyani seorang alim ahli hadis ya. Terkadang di di sorbannya, ekor sorbannya agak panjang sedikit. Tentunya ini kurang baik ya. Tidak bagus panjang-panjang. Ada yang mengatakan termasuk isbal dalam sorban, isbal dalam pakaian. Dia terkadang agak panjangin sedikit. Ya. Wa kana Ibrahim bin Adham idza marid yura indahu ma ya'kuluhu al-asihha. Supaya orang tidak terlalu melihat dia, sehingga dia kadang menampakkan sesuatu yang tidak menganggap dia orang soleh, biasa-biasa aja. Di antaranya Ibrahim bin Adham, kalau dia sakit, dia kadang menyembunyikan sakitnya sampai dia memakan makanan yang dimakan oleh orang-orang sehat. Artinya orang sakit ada makannya khusus, orang sehat ada makannya khusus. Tapi dia makan dengan makan orang sehat supaya orang tidak terlalu perhatian sama dia. Kemudian beliau menyebutkan wabil isnad an Abdullah bin al-Mubarak an Bakar bin Abdullah annahu sami'a Wahab bin Munabbih yaqul. Berarti ini ada kisah berikutnya. Dengan sanad dari Abdullah bin Ibn al-Mubarak dari Bakar bin Abdullah, dia mendengar Wahab bin Munabbih berkata, ada seorang saleh min afdali ahli zamanihi. Dia termasuk orang yang paling mulia di zamannya. Tidak disebutkan namanya, tapi Wahab bin Munabbih cerita. Wa kana yuzar, orang-orang menziarahinya. Orang saleh, faya'idhuhum, dan dia pun memberi wejangan-wejangan kepada orang menziarahinya. Fajtama'u ilaihi dzata yaum. Suatu hari mereka kumpul di rumahnya menziarahinya. Faqala, maka dia kasih wejangan yang menakjubkan. Dia berkata, inna qad kharajna minad dunya. Kita semua telah keluar dari dunia. Wa faraqnal ahla wal amwal makhafata tughyan, dan kita bahkan meninggalkan keluarga, bahkan kita meninggalkan harta karena kita takut berlebih-lebihan, tughyan, melampaui batas. Wa qad khiftu an yakuna qad dakhala alaina fi hadhihi halatun min at-tughyan. Saya khawatir sikap kita ini meninggalkan harta, ternyata kita terjerumus dalam suatu kondisi yang juga melampaui batas. Aktsaru mimma yadkhulu ala ahli al-amwal fi amwalihim. Bahkan kita terjatuh pada kondisi yang melampaui batas lebih daripada yang menimpa para pemilik harta ketika mereka melampaui batas dalam harta mereka. Arona, apa itu yang sangat berbahaya? Dia ingatkan, kita ini juga terkadang bisa terjerumus dalam suatu kondisi yang lebih berbahaya daripada pemilik harta. Mereka dalam harta mereka melampaui batas, menggunakan harta seenaknya. Kita meninggalkan harta dan kita khawatir terjerumus dalam kondisi yang lebih parah dari mereka. Apa itu? Maka dia jelaskan, arona yuhibbu ahaduna an tuqdhalahu hajatuhu. Perhatikan ini. Aku melihat kita ini, salah seorang dari kita, senang kalau keperluannya dipenuhi, ya, gara-gara kesolehannya. Wa in ishtara bai'an an yuqaraba limakani dinihi. Kalau dia beli suatu barang belanja, maka dimurahkan gara-gara dia orang saleh. Wa in luqiya huyiya wa qirra limakani dinihi. Dia senang kalau dia ketemu dengan orang lain, maka diucapkan selamat ya, dan diagungkan karena agamanya. Dia suka dengan hal tersebut. Ya, beda dengan orang tidak mencari hal tersebut, Allah berikan. Itu terjadi kepada Nabi, kepada para sahabat. Tapi dia ingatkan, kita mencari itu, ini masalahnya. Kita beramal soleh, kita zuhud dalam rangka mencari itu. Ini lebih parah daripada orang pemilik harta. Fasya'a dzalikal kalamu hatta balagal malik. Ternyata
nasihat orang soleh ini tersebar. Hati-hati, orang zuhud, ternyata dia zuhud dalam rangka untuk dihormati. Dia mencari hal tersebut. Sehingga kalau dia kemana-mana dihormati, kalau dia beli barang dikasih murah, kalau dia mau apa-apa, kebutuhannya dipenuhi. Dia zuhud dalam rangka itu, hati-hati. Akhirnya nasihat orang soleh ini sampailah kepada raja. Fa'ajiba bihi, maka raja pun takjub dengan nasihat tersebut. Maka raja pun segera berangkat menuju ke rumahnya untuk mengucapkan salam kepadanya dan untuk melihat orang tersebut. Siapa orang ini? Nasihatnya luar biasa, luar biasa. Falamma ra'ahu ar-rajulu qila lahu, hadzal maliku qad ataka liyusallima alaik. Ketika raja sudah sampai, dia lihat, siapa itu? Dengan kemewahannya, dengan kudanya, dengan pasukannya. Siapa itu? Kata mereka, itu raja datang kepada kamu untuk mengucapkan salam kepadamu. Luar biasa. Raja datang. Ya. Apakah dia gembira? Dia mengatakan, wa ma yasna'u? Apa yang hendak dia lakukan? Qala lil kalami alladhi wa'adza bihi. Dia terpukau, takjub dengan nasihat yang kau telah sampaikan. Maka dia bertanya kepada budaknya, fasa'ala gulamahu, orang soleh ini tanya sama budaknya, hal indaka ta'am, kau punya makanan? Faqala syai'un min thamari syajari mimma kunta tuftiru bihi. Ada buah-buahan yang biasa kalau kau buka puasa makan buah tersebut. Fa'amara bihi fa'ata ala mashin atau mishin fawada'a baina yadayhi fa'akhadha ya'kulu min. Maka dia bilang, wahai budakku, ambil semua buah-buah itu, taruh di suatu tempat, taruh di depanku. Ya. Wa kana yasumun nahar. Dia biasanya puasa, hari itu dia tidak puasa. Karena raja sedang kagum sama dia. Dia pingin raja tidak kagum sama dia, paham? Dia pingin raja tidak kagum sama dia. Wala yuftir, biasanya dia puasa tidak berbuka. Hari itu dia sengaja berbuka. Fa waqafa alaihil malik. Maka raja masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum. Fa ajabahu bi ijabatin khafiyah, dan dia jawab dengan jawab yang sederhana, Waalaikumsalam, biasa saja. Wa aqbala ta'amika wa ya'kul, kemudian sambil lihat raja dia makan. Raja ini apa nih, orang zuhud kayak gini dia makan. Faqala al-malik. Raja tanya, "Mana orang tersebut? Orang soleh tadi?" Itu orangnya. Faqala hadzal ladzi ya'kul. Ini yang sedang makan ini orang soleh itu. Mereka bilang, "Iya." Fama inda hadza min khairin. Tidak ada kebaikan pada orang seperti ini. Pulang. Raja pulang. Ketika raja tersebut pergi, maka dia tidak mencari itu. Ketika ada kesempatan untuk mendapatkan itu, dia tidak menyambutnya. Ketika raja pergi, maka dia berkata, Alhamdulilladzi sarafaka anni bima sarafaka bihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memalingkan engkau dariku. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain dari Wahab bin Munabbih, dia berkata, tatkala datang sang raja, maka lelaki tersebut kemudian menghadirkan makanannya, kemudian dia fayaja'al yajma'ul buqul fil luqmah al-kabirah, maka dia pun kumpulkan kacang-kacangan, dia makan. Wa yakmisu fi zait, dia tuangkan mungkin zait zaitun ya. Kemudian dia makan, fayakulu aklan anifan, dia makan dengan banyak. Ketika raja melihat dia, kata raja, kaifa anta ya fulan? Bagaimana engkau wahai fulan? Kata dia, karena saya seperti orang lain. Faraddal maliku anana dabbatihi wa qala ma fi hadha min khair. Maka dia pun balik tali tunggangannya, kemudian dia pulang, dia mengatakan orang seperti tidak ada kebaikan padanya. Maka orang saleh ini berkata, alhamdulillahilladzi adhabahu anni wa huwa laimun li. Segala puji bagi Allah yang telah membuat dia pergi dariku dalam kondisi dia mencelaku. Mau saya ini renungan bagi kita semua, terutama bagi para ustadz, para dai. Hati-hati, jangan dia berdakwah, jangan dia soleh untuk mencari pengakuan, penghormatan manusia. Ya. Kalau dia cari itu, maka sia-sia amal solehnya. Kalau orang menghormati, orang memuliakannya, itu ya jangan dia cari. Kalau Allah kasih, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan dia cari. Kapan dia cari, maka sungguhnya dia telah terjerumus dalam khafiyur riya, dalam riya yang samar, dalam riya yang samar ya. Kemudian bi isnadin an Atha, contoh yang lain dari Atha, dia berkata, tatkala Al-Walid bin Abdul Malik ingin mengangkat Yazid bin Marsad sebagai wali, sebagai pejabat, maka keinginan Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu raja ya,
didengar oleh Yazid bin Marsad, orang soleh. Fala bisa farwah, karena dia tidak ingin jadi pejabat, maka dia memakai farwah. Farwah itu pakaian terbuat dari kulit, kemudian ada kain woolnya. Faj'al al-jilda ala dhahri wa sufa kharijan, tapi dia pakai kebalik. Harusnya kan kulit di luar, sufnya di dalam kan, begitu kan? Seperti jaket lah, dalamnya ada bulunya, kulitnya di luar. Sekarang dia pakai kebalik. Kulitnya di badan, yang di luar apa? Sufnya, woolnya. Faham? Dia pakai baju kebalik lah. Dia pakai baju kebalik. Wa akhadha bi yadihi raghifan wa arqan kharaja bila rida. Kemudian dia ngambil roti, kemudian dia keluar tanpa pakai rida. Wala qalan suwa, tidak pakai songkok. Wala na'lin, dia tidak pakai sendal, tidak pakai khuf, tidak pakai sepatu. Kemudian dia jalan di pasar sambil makan, sambil minum. Akhirnya dikatakan kepada raja, wahai raja, inna Yazid qad ikhtalat. Raja, si Yazid yang kau mau angkat jadi dia orang soleh, kau angkat menjadi pejabat, otaknya lagi enggak beres. Pakai baju kebalik, jalan enggak pakai songkok. Wa akhbar bima fa'al, dan dikabarkan, wa ukhbira bima fa'al, dikabarkan tentang apa yang dilakukan. Akhirnya dia pun meninggalkan Yazid. Kata Ibnu Jauzi, wa mithlu hadza katsir, seperti ini banyak. Justru orang-orang saleh tidak ingin diagungkan, tidak ingin dihormati. Mereka tidak suka dengan demikian. Mereka tidak menikmati orang-orang mengagung-agungkannya. Tidak, ya. Dan kita lihat juga dari sebagian guru-guru kita seperti itu. Mereka tidak suka diagungkan berlebih-lebihan. Mereka tidak suka dipuji berlebih-lebihan. Mereka enggak suka. Saya sudah sampaikan bagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah ketika datang di Jamiah Islamiyah di UIM, maka yang moderator adalah Syekh Abdul Razak. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah berkata, intinya akan menyampaikan kepada kita nasihat dari Al-Allamah, yaitu orang sangat alim, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka Syekh Utsaimin langsung tegur, kata dia, uskut, diam kamu. Enggak usah bilang begitu. Tidak mau dibilang apa? Al-Allamah, sang alim. Yang mau. Enggak mau disanjung-sanjung. Dan itu keluar secara sendirinya. Mereka memang tidak mencari sanjungan. Mereka tidak mencari sanjungan, ya. Tidak seperti sebagian orang telah datang kepada kita wali, oh iya wali Allah ya semua. Guru-guru kita tidak seperti itu, ya. Tidak suka dipuji-puji, ya. Tidak suka dipuji-puji. Baik. Di antaranya juga contoh yang menakjubkan, wa minaz zuhad, di antara orang ahli zuhud, man yasta'mil zuhda zahiran wa batinan. Ada yang zuhud secara zahir maupun batin. Lakinnahu qad alima annahu la budda an yatahaddatsa bi tarkihi lidunya ashabuhu. Tapi dia tahu kalau dia zuhud baik diam-diam maupun secara dia zuhud nampak maupun tersembunyi. Ketika dia zuhud seperti itu, di mana-mana dia nampak zuhud, dia tahu orang-orang akan bicara tentang dia. Terutama teman-teman dekatnya akan ngomong dia ini zuhud, dia ini zuhud. Au zaujatuhu, mungkin istrinya juga ngomong, suami saya Masya Allah ini begini. Fayahunu alaihi sabru kama hana ala rahib alladhi dzakarna, ya. Maka akan mudah baginya untuk bersabar, sabar untuk zuhud karena dipuji. Istrinya cerita sana sini. Jadi dia sabar untuk zuhud bukan karena Allah tapi karena dipuji. Sebagaimana kata Ibnu Jauzi, kama hana ala rahib alladhi dzakarna, sebagaimana kisah pendeta Sam'an yang tadi. Mudah bagi dia untuk sabar makan biji karena dipuji, karena dihormati, maka dia sabar demi penghormatan. Ya. Kama dzakarna alladzi dzakarna qissatahu ma'a Ibrahim bin Adham. Walau anna arada al-ikhlas fi zuhdihi la akala ma ahli qadra ma yanmahi bihi jahun nafsi. Kalau dia ingin ikhlas, sebaiknya dia makan, jangan dia zuhud depan istrinya, dia makan secukupnya, ya. Secukupnya dia makan supaya kedudukannya tidak tersebar oleh istrinya cerita sana sini. Dia disembunyikan dari istrinya. Wa yaqta'al hadits anhu, sehingga pembicaraan tentang dirinya selesai. Contoh yang dilakukan, ya. Artinya Ibnu Jauzi mengatakan supaya kau tidak jadi pembicaraan, tidak perlu kau tampakkan zuhudmu, ya, di hadapan istrimu, ya, atau teman-temanmu, atau kalau memang tertampakkan, kau cari cara bagaimana bisa tersembunyikan. Dia sebutkan
Faqad kana Dawud bin Abi Hind. Dawud ibnu Abi Hind sama 20 sanah. Dia berpuasa selama 20 tahun, yaitu puasa sunnah. Walam ya'lam bihi ahluhu. Istrinya tidak tahu selama 20 tahun dia puasa. Bagaimana caranya istrinya tidak tahu? Kana ya'khudhu ghidha'ahu wa yakhruju ila suq fayatasaddaqu bihi fi tariq. Dia mengambil sarapan paginya, kemudian dia pergi ke pasar, kemudian dia bersedekah dengan sarapan paginya tersebut. Di jalan ketemu orang dia kasih. Fa ahlus suq yadhunnuna annahu qad akala fil bait. Maka orang-orang di pasar menyangka dia sudah sarapan di rumah padahal dia tidak makan. Istrinya menyangka dia bawa makanan untuk sarapan di pasar. Wa ahlul bait yadhunnuna annahu qad akala fis suq. Kasih bekal, istrinya kira dia mau makan di pasar. Ternyata di pasar dia bagikan makanannya kepada orang lain, dia tidak sarapan, ternyata dia puasa, ya. Orang-orang pasar menyangka dia sudah makan di rumah, istrinya menyangka dia makan di pasar. Hakadha kana nas, dan akhirnya dia bisa menyembunyikan ibadah puasanya dari istrinya selama 20 tahun. Baik, disebutkan lagi contoh, hati-hati. Wa minal mutazahidin, di antara orang yang belajar zuhud, ya, atau sok zuhud, man qutuhu al-inqita'u fi masjid aw ribatin aw jabalin faladzatuhu ilmun nasi bin firadihi, yaitu seorang yang bekalnya adalah dia di masjid aja, tidak pernah keluar-keluar. Dia senang di masjid. Ya. Atau di ribat, di semacam di pondok pesantren, dia di situ aja. Au jabal, atau dia menyendiri di gunung. Kelezatan yang dia rasakan apa? Dia tahu, orang-orang tahu dia begitu. Orang-orang tahu saya ini orang yang suka sendirian, saya sering sendiri di gunung, saya terkadang sendiri di pondok belajar, di masjid tidak pernah keluar-keluar. Dia senang, dia merasa lezat kalau orang tahu dia seperti itu. Wa rubbama ihtajja linqita'ihi bi annahu akhafu an ara fi khuruji al-munkarat. Terkadang dia ketika ditegur kenapa di masjid terus, dia bilang saya takut kalau keluar saya lihat banyak kemungkaran. Saya senang di masjid aja. Ya. Padahal walahu fi dzalika maqasid. Padahal dia sengaja bersendirian, ada tujuan-tujuan yang buruk. Minha al-kibr, dia sombong, atau wahtiqarun nas, atau dia untuk merendahkan orang lain. Wa minha annahu yakhafu an yuqassiru fi khidmati, atau dia khawatir orang-orang kurang melayani dia. Tapi orang tahu dia zuhud, dia bersendirian, maka orang melayani dia, dia senang akan hal tersebut. Wa minha hifdzu namusihi wa riyasatihi fa inna mukhalatatan nas tudhibu dzalik. Di antara dia menjaga kedudukannya. Dia tidak ingin banyak berinteraksi dengan manusia, karena kalau dia banyak berinteraksi dengan manusia, maka orang tidak hormat lagi sama dia, maka dia menahan diri. Huwa yuridu an yabqa itra'uhu wa dzikru. Dia ingin dia tetap terpuji, dia tetap disebut-sebut orang, sehingga dia tidak banyak berinteraksi. Ada orang seperti itu, tidak ingin supaya tetap dihormati, ya. Orang segan ketemu dia, orang hormat kalau ketemu dia, ya. Saya ulangi, kalau dia tidak mencari itu, kemudian dia dihormati, disegani, tidak jadi masalah. Kita hormat sama pak ulama, kita segan sama para ulama. Tapi kalau dia sengaja melakukan demikian untuk mencari itu, inilah riya. Inilah riya. Wa rubbama kana maqsuduhu sitra uyubihi. Terkadang bisa jadi maksudnya adalah dia menutup aibnya. Wa maqabihihi, atau dia menutup keburukannya. Wa jahlihi bil ilm, kebodohannya. Dia tidak ingin ketahuan dia bodoh, maka dia tidak banyak bicara padahal dia bodoh. Orang menyangka dia orang alim. Fayara hadza, dia memandang hal tersebut wajibu an yuzar wala yazur, dan dia ingin dia diziarahi, dia tidak ingin menziarahi orang lain tapi dia ingin dia diziarahi. Wa yafrahu bimaji'ul umara ilaihi, dan dia bangga kalau para pejabat amir-amir datang ke rumahnya. Wa ijtima'il awam ala babih, dan dia senang kalau orang-orang kumpul di depan rumah pintunya. Wa takbilihim yadahu, dan dia senang orang berebut-rebut dan mencium tangannya. Fahuwa yatruku iyadatil marid, iyadatil marda wa syuhudul janaiz, sehingga dia tidak ingin interaksi dengan orang-orang sampai dia tidak mendatangi menyungguh orang sakit, dia tidak menghadiri janazah. Wa yaqulu ashabuhu, dan teman-temannya mengatakan u'dzuru syekh, beri uzur kepada si fulan syekh ini, fa hadhi adatun, kebiasaannya, la kanat adatun tukhalifu syariah, tidak ada kebiasaan yang menyelisih apa? Syariat. Ini adat yang salah, kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Jadi ada orang seperti itu, ya. Dia tidak ingin tampil, bukan apa-apa, tapi ingin dihormati, ingin jadi tetap, kalau dia keluar maka luar biasa karena jarang tampil, orang ditunggu-tunggu, dia ingin menjaga itu. Bahkan saya dengar ada seorang, subhanallah,
Ketika dia datang suatu tempat, maka timnya menghalangi, tidak boleh ada yang tahu. Subhanallah. Sampai ada yang datang kemudian tidak sengaja foto, suruh hapus, pokoknya sampai ya. Mudah-mudahan tujuannya karena apa? Menghindar dari apa? Syuhrah, mudah-mudahan ya. Tapi kalau niatnya supaya tetap wow, supaya tetap ini bahaya ya. Bahaya. Seorang waspada ya. Waspada, jangan sampai dia niatnya ya adalah untuk demikian ya. Ya kalau kita tahu orang itu yang tidak suka difoto ada, kita tahu sebagian sih tidak mau difoto disuruh hapus. Ini dia, kita tahu dia foto tidak jadi masalah. Tapi kalau dia pergi tempat tertentu, dia langsung tutup semuanya. Sehingga dia tidak berinteraksi, tertutup, untuk bertemunya sangat sulit bertemu dengan dia. Ya. Kalau tujuannya adalah untuk supaya tetap dihormati, dihargai, hebat, supaya dikagumi, maka ini tujuan yang sangat jelek ya. Inilah riya. Riya yang samar, maka seorang waspada ya. Bahkan dia berkata, "Walah taja hadzal syakhs ila al-qut wa lam yakun indahu man yashtarihi lahu sabar 'alal ju'." Bahkan kalau dia butuh makanan, kebetulan anak buahnya tidak ada yang belikan makanan, maka dia memilih untuk apa? Lapar. Nah, apa yang penting tidak keluar dilihat oleh banyak orang. Semuanya adalah untuk menjaga kedudukannya ya, li'alla yakhruja li syira'i dzalika bi nafsi, agar dia tidak beli sendiri, fayadhi'u jahuhu limasyihi bainal awam, dia takut kedudukannya menjadi rendah gara-gara dia berjalan di tengah-tengah banyak orang. Maka beliau sebutkan ya, wa kana Abu Bakar, lihatlah, wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila suq, lihatlah Rasulullah sallallahu beliau pergi ke pasar, wa yashtari hajatahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ke pasar, dia beli kebutuhannya, wa yahmiluha bi nafsihi, bakar Rasulullah SAW mengangkat barang-barangnya sendiri. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yahmilu thiyab ala katifihi, Abu Bakar ketika dia jualan, dia pikul kain di pundaknya, fayabi wa yashtari, kemudian dia jual beli, dia pikul sendiri ya, berinteraksi dengan masyarakat. Demikian juga wal hadits bi isnadin an Muhammad bin Qasim qala marra Abdullah bin Salam, lewat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, wa ala ra'sihi hazmatu hatab atau huzmatu hatabin, Abdullah bin Salam berjalan, kemudian dia memikul seikat kayu. Faqala an-nas, orang-orang berkata, ma yahmiluka ala hadza wa qad aghnaka Allah, apa yang buat kau memikul kayu bakar di atas kepalamu sementara Allah telah memberikan engkau kecukupan. Qala aradtu an adfa'ah bihi al-kibr, aku ingin menolak kesombongan dari diriku. Wa dzalika, hal itu, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, la yadkhulul jannata 'abdun fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibr, tidak masuk surga seorang hamba yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seringan dzarrah ya, seringan dzarrah. Taib ini menunjukkan tentang waspada ketika seorang memiliki kesolehan atau kemudian dia memiliki ilmu yang tinggi atau dia berkecimpung dalam dakwah, jangan sampai dia menjadikan kesolehannya atau dakwahnya atau zuhudnya atau ketaatannya hanya untuk mencari pengakuan manusia. Dia bangga ketika didatangi oleh orang-orang, dia bangga didatangi oleh para pejabat. Kalau itu tujuannya, maka itu tujuan tercela, itulah riya yang membuat amalannya bisa gugur, kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Seorang berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jika dia dihormati, jika dia dikagumi oleh orang lain, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bahkan itu ujian agar dia tetap jangan sampai dia riya, mempertahankan keikhlasannya. Adapun dia mencari itu semua, maka ingat firman Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan. Surga itu kami jadikan bukan untuk orang-orang yang mencari ketinggian di atas muka bumi. Orang yang rendah itulah yang masuk dalam surga. Adapun pingin tenar, pingin terkenal, pingin dihormati, ini semua tidak pantas bagi surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut pada fasal berikutnya, fasal ad-da'u al-khafi. Ya. Penyakit yang samar. Wa min haula'i qaumun law su'ila ahadum an yalbisa al-layyina min thawbi ma fa'al. Di antara mereka orang-orang zuhud ini ada kalau disuruh untuk memakai pakaian yang lembut, maka dia tidak mau. Li'alla yatawakkasa jahuhu fi zuhdi, agar kedudukannya tidak rendah. Jangan sampai orang bilang dia tidak zuhud. Dia supaya tetap dikatakan zuhud, ada pakaian lembut dia tidak mau pakai.
Walau kharaja ruhu la yakulu wan nasu yarawnahu. Meskipun ruhnya keluar dia tidak mau makan. Dia tidak mau makan dilihat oleh orang, dia ingin tersembunyi ya. Wa yahfadhu nafsahu fi tabassum fadlan anil dhahik. Dan dia berusaha ya tidak senyum, dia berusaha tidak ketawa di depan masyarakat untuk menjaga dirinya agar tetap disegani. Wa yuhimuhu iblis an hadza li islahil khalq. Dan iblis memberi kesan kepadanya dengan cara seperti ini adalah untuk memperbaiki masyarakat. Wa inna ma huwa riya'un yahfadhu bihi qanunan namus fatarahu muta'ti ar-ra'si alaihi atharul hazm fa idza khala ra'aitahu laitha syara. Maka ini sungguhnya adalah riya. Dia bersikap demikian supaya dihormati, supaya dipuji, supaya dianggap orang zuhud, untuk menjaga kedudukannya di kalangan masyarakat. Engkau lihat kalau dia berjalan dia tundukkan kepalanya seperti orang menunjukkan dia orang serius ya. Tetapi kalau dia sendirian ternyata dia tidak seperti dia seperti laith serigala yang berada di tempat asyara, yaitu tempat yang penuh dengan banyaknya singa-singa. Itu gerak sana gerak sini kalau sendirian. Tapi kalau depan orang jaim kemudian tundukkan kepala seperti orang, itu riya. Itu adalah apa? Riya. Dahulu para salaf yadfa'una anhum kullama yujibul isyara ilaihim. Mereka berusaha menolak segala sebab yang menjadikan mereka diperhatikan. Mereka tidak suka. Yahrabuna minal makan alladhi yusharu ilaihim fihi. Dan mereka kabur dari tempat yang semua orang datang mengejar mereka. Mereka enggak suka dikerumunin, dihormati, dia enggak suka. Wal hadits bi isnadin Abdullah bin Khubayk qala Yusuf bin Asbat. Yusuf bin Asbat berkata, "Kharajtu min Manbij rajilan." Kata Yusuf bin Asbat, aku keluar dari Manbij, suatu kota di negeri Syam. Rajilan, jalan kaki. Hatta ataitu al-Missisah. Sampai aku datang di kota al-Missisah. Wa jirabi ala unuqi, dan aku mengangkat tempat airku di atas leherku. Faqama dha min hanutihi yusallim. Tiba-tiba ada seorang berdiri dari tokonya, dari kedainya, mengucapkan salam kepadaku. Salam alayya. Wa dha yusallim. Satu lagi datang menyalamiku. Ini semua orang kenal saya. Satu salam, satu salam, satu salam. Fatarahtu jirabi. Aku pun letakkan tempat airku. Wa dakhaltul masjida usalli rakaatain. Kemudian aku masuk masjid salat 2 rakaat. Fa ahdaku bi, semua orang melihatku. Waduh. Fattala'a rajulun fi wajhi. Tiba-tiba ada orang muncul di depanku. Faqultu fi nafsi, aku berkata dalam diriku, kam baqa'u qalbi ala hadha. Ya. Berapa lama hatiku bisa bertahan seperti ini. Fa akhadtu jirabi wa raja'tu bi araqi wa ana'i ila Manbij. Maka aku segera ambil kembali tempat airku, aku segera balik dengan penuh berkeringat, dengan letih aku balik ke kota Manbij, tidak mau tinggal di situ. Fama raja'tu ila qalbi sinin. Ternyata aku tidak bisa kembali kepada hatiku yang dulu bertahun-tahun. Ya, artinya penghormatan orang membuat berubah hatinya. Berubah hatinya. Hati bisa berubah, ikhwan, ya. Ketika seorang terkenal, hatinya bisa berubah. Dia lupa kawan-kawan lamanya, dia lupa kondisi dulunya, menjadi sombong, menjadi angkuh, merasa sok sibuk, merasa dikenal orang, merasa dihormati orang, merendahkan orang. Hati bisa berubah. Ini yang bilang salaf. Dengan terkenal bisa merubah hati seseorang. Maka mereka menjauh dari hal tersebut, ya. Hal tersebut. Makanya kalau ada orang dari dulu begitu akhlaknya, kemudian setelah dia terkenal begitu juga akhlaknya, setelah dia kaya raya begitu akhlaknya, ini orang yang hebat, ya. Di antara orang yang hebat, ya. Di antaranya hal ini seperti dicontohkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dalam penjara, Allah sebutkan kisahnya, 2 orang datang kepada Nabi Yusuf, ya, inna lanaraka minal muhsinin. Apa kata 2 orang teman Nabi Yusuf dalam penjara? Nabi Yusuf sedang di penjara, lagi hina-hinanya, lagi rendah-rendahnya. Mereka datang, kemudian mereka bercerita, saat saya mimpi begini, yang satu saya mimpi begini. Kemudian mereka mengatakan, wahai Yusuf, berilah takwil mimpi kami. Kenapa? Inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau termasuk orang yang apa?
baik, orang yang baik, yang ramah, berbuat baik kepada orang lain. Ini Yusuf ketika sedang di penjara. Wajar kalau dia baik, wajar karena dia orang rendah di penjara. Taib. Berjalan dengan zaman, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menafsirkan mimpi sang raja. Kemudian bertahun-tahun, ternyata benar mimpi raja tentang 7 tahun musim panen, kemudian 7 tahun musim apa? Kemarau. Berarti berapa tahun? 14 tahun. Kemudian ditambah 1 tahun. Tsumma yatim ba'dzalika amun yughathu fihi an-nas wa fihi asirun. Kemudian 1 tahun. Berarti kemudian 15 tahun berikutnya. 15 tahun. Ternyata Yusuf selama 15 tahun tersebut sudah jadi orang kaya 15 tahun, bukan kaya baru. Ada namanya OKB, orang kaya apa? Baru. Yusuf enggak. Dia keluar di penjara, terus diangkat jadi pejabat. Sampai 15 tahun. Ya. Ketika di musim atau setelah sekian lama tahun ya, 7 tahun musim panen, kemudian 7 tahun musim apa? Paceklik. Di musim paceklik tersebut, artinya sekitar sudah 10 tahunan, datang kakak-kakaknya, kemudian minta pertolongan dari Yusuf alaihissalam, ya. Sampai akhirnya tertahanlah siapa? Binyamin, kisah yang panjang. Kemudian mereka berkata, qalu ya ayyuhal azizu, inna lahu aban syaikhan kabiran, fakhudh ahadana makanah, inna naraka minal muhsinin. Mereka berkata, wahai Yusuf, mereka tidak tahu itu Yusuf. Mereka mengatakan, wahai sang pembesar, ya. Sungguhnya Binyamin itu punya bapak yang sudah tua. Jangan kau tahan dia, karena bapaknya sangat sayang sama dia. Karena bapaknya Nabi Yakub sudah kehilangan Yusuf, sekarang kehilangan Binyamin. Mereka tidak tahu depan mereka Yusuf. Fakhudh ahadana makanahu, sudah ambillah salah satu dari kami 10 orang ambil salah satu gantinya dia. Kata mereka, inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau termasuk orang yang muhsin. Syekh Abdul Razak ketika menyampaikan ke sini beliau berkata, hafizahullah taala, lihatlah Yusuf alaihissalam ketika di penjara minal muhsinin, ketika jadi pejabat minal apa? Muhsinin. Tidak berubah kondisinya, minal muhsinin. Tidak seperti kebanyakan orang berubah hatinya ketika miskin, hatinya tawadhu. Ketika OKB orang kaya baru, kacau balau hatinya. Sombongnya luar biasa, ya. Sombongnya luar biasa. Ketika tidak terkenal, tawadhu. Ketika sudah terkenal, dicari orang banyak, berubah hatinya. Merasa dirinya hebat, merasa tinggi, sudah tidak kenal dengan kawan lamanya, cuek dengan kawan lamanya. Itu terjadi atau tidak? Terjadi. Ya. Oleh karena lihatlah bagaimana Yusuf bin Asbat rahimahullahu taala. Ketika dia melihat orang-orang mulai perhatian sama dia, menunjuk-nunjuk dia, semua ingin, maka dia khawatir hatinya tidak terjaga, maka dia pun segera kabur. Dia bilang, aku tidak bisa kembali kepada hatiku yang dulu beberapa tahun. Ya. Hati itu bisa berubah. Taib, terakhir, faslun min khafir riya, di antara samarnya riya. Kata Ibnu Jauzi, wa minaz zuhad man yalbasu thawbal mukharraq. Di antara ahli zuhud ada yang memakai baju yang robek-robek. Wala yukhituhu, dan dia tidak dijahit. Wa yatruku islaha imamati, kemudian sengaja sorbannya tidak diperbaiki. Wa tasriha lihiyati, dia tidak sisir jenggotnya. Liyura annahu ma indahu minad dunya khair. Ya, supaya diketahui bahwasanya dia merasa nyaman dengan dunianya yang sedikit. Wa hadza min abwabir riya, ini di antara pintu-pintu riya. Fa in kana shadiqan fi iradi an agradihi kama qila li Daud at-Ta'i ala tusarrihu lihiyatik. Kalau seandainya dia tulus di mana dia berpaling dari tujuan-tujuan yang buruk, harusnya dia menyisir jenggotnya, dia rapikan bajunya sebisanya. Sebagaimana dikatakan kepada Daud at-Ta'i, ala tusarrihu lihiyatak. Ya. Ya, seperti dikatakan kepada Daud at-Ta'i, tidakkah kau sisir jenggotmu? Faqala inni anha lamasyghul. Faliya'lam annahu salaka ghairal jaddah. Dia mengatakan, saya sibuk sehingga tidak sempat menyisir apa? Jenggotku. Ketahuilah, orang ini telah menempuh jalan yang tidak pas. Idh laysat hadhihi tariqatar Rasul. Ini bukan petunjuk Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Sungguhnya Nabi SAW dahulu menyisir apa? Rambutnya. Dan Rasulullah SAW berkaca, bercermin. Untuk apa bercermin? Untuk merapikan apa? Rambutnya. Bahkan Rasulullah SAW rambutnya disisir. Ketika itikaf, siapa yang menyisir rambutnya Nabi? Siapa yang menyisir? Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah sering menyisir apa? Rambutnya. Maka sunnah ibu-ibu menyisir rambut apa? Suami. Jangan biarkan suami menyisir sendiri. Wayaddahin, ya. Biar enggak ngantuk. Kemudian pakai minyak, ya tayyib, pakai minyak wangi.
Wa huwa asyghalul khalqi bil akhir. Ini orang Rasulullah SAW orang paling sibuk dengan akhirat. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Sesibuk-sibuknya Nabi dengan akhirat, dia tetap perhatikan apa? Penampilannya. Wa kana Abu Bakar Umar yakhdhibani bil hinna wal katam. Dan Abu Bakar dan Umar juga mereka mewarnai apa? Mewarnai jenggot mereka ya dengan hinna. Wa huma akhwafus sahaba wa zadum. Dan mereka berdua adalah sahabat yang paling takut kepada Allah dan yang paling zuhud. Faman idda'a rutbatan tazidu ala sunnah wa af'alil akabir lam yultafat ilaih. Siapa yang mengatakan dirinya lebih hebat daripada Nabi SAW dan lebih hebat daripada para sahabat, jangan tengok kepada dia. Jadi Ibnu Jauzi mengatakan tidak perlu begitu. Zuhud ya, tapi bukan berarti harus compang-camping, kemudian rambut semerawut, kemudian rambut baju robek-robek tidak dijahit. Bukan begitu zuhud. Kecuali memang kau tidak punya baju yang lain. Kalau punya baju lain ya, kalau jahit ngapain kemudian berlagak seakan-akan orang susah. Baik, azan ya. Demikian saja. Habis ini kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.